Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat infra semua? Semoga dalam keadaan sehat, panjang umur, dan dimudahkan rezeki seperti air mengalir ya. Amin amin ya robbal alamin. Selamat pagi sobat infra. Saat ini saya sedang berada di Manggarai. Di depan saya ini ada eskavator kecil ya, kayak Kobelco. Dan di sebelah kanan juga sama juga di Borland. Ya, ini sudah dipastikan ini alat berat yang digunakan untuk melakukan pemboran ya kan. Kita tahu nih di depan saya ini sudah ada beberapa seed pile yang siap ditanam. Bisa lihat saya gini. Ini ada alat berat yang sudah terpampang, dan saat ini adalah pada pukul pagi hari ya, sekitar pukul setengah 6. Kondisinya masih sepi ya, mungkin nanti di jam 7 akan mulai ramai kembali. Dan ini di depan saya itu ada seed pile yang sudah terpasang ya. Kemarin saya lihat sebelumnya ada seed pile yang lagi ditanam oleh alat berat ya. Modelnya ini beda, nggak seperti ini. Kalau ini kan moncongnya itu buat ngeruk ya. Kalau kemarin itu sebelum itu moncongnya untuk nanam seed pile. Nah di depan saya itu ada seed pile, di bawah itu ada besi ya, baja gitu kan. Dan dampak dari project ini sudah dipastikan memakan jalan tuh di bawahnya. Oke, sebagai informasi, ini adalah proyek infrastruktur ya, yaitu proyek LRT Jakarta dari Velodrome sampai dengan Manggarai. Kita tahu proyek ini tengah dikebut pembangunannya, dan tahun depan harapannya bisa commissioning. Mudah-mudahan seperti itu. Cuman saya kan lalu bertemu dengan manajemen LRT Jakarta gitu ya. Di tahun ini memang mereka tengah menuntaskan pekerjaan sipil ya. Banyak ya pekerjaan sipil yang dilakukan oleh mereka ya. Jadi mereka fokus pekerjaan sipil, tapi memang pembangunan itu memang per blok gitu ya, dari Romangun sampai dengan Manggarai. Dan progresnya itu di setiap titik juga berbeda. Kita tahu kan ada 5 stasiun. 5 stasiun itu salah satunya ada di sini nih, di ujung sana. Nanti akan saya videokan ya, di ujung sana tuh yang warna hijau itu dari Rumah Sakit Agung. Nah, menurut manajemen LRT ya, ketika saya ajak ngobrol gitu kan, ini nanti akan dibangun di atas, akan crossing di atas rel KRL ya, itu yang di depan saya yang melintang itu, dan itu akan dibangun ya. Dan ini mempunyai tingkat kesulitan yang cukup tinggi ya, karena kita tahu di bawah itu jalur aktif. Selain kereta api, kereta listrik, lalu lintas kendaraan juga di bawah cukup aktif. Itu yang disebut jalur yang cukup aktif, sehingga pembangunan pun juga cukup rumit ya. Makanya kenapa pembangunan infrastruktur itu tidak secepat memberikan telapak tangan gitu. Ada yang bilang, mungkin yang mengatakan bahwa proyek ini terlalu lama gitu. Memang betul sih, proyek itu kan butuh supervisi yang ketat gitu kan, tidak asal bangun. Karena kalau saya boleh cerita, ada pembangunan dulu sekelas Jepang aja ketika membangun proyek infrastruktur di Tanjung Priok. Kalau sobat infra pernah browsing atau pernah membaca beritanya beberapa tahun lalu ya kan, dibangun pembangunan tol akses tol Priok waktu itu dibangun Jepang, tapi miring ternyata, bongkar kembali setelah Jepang loh padahal. Nah itu mungkin bisa menjadi pelajaran bahwa membangun infrastruktur itu tidak mudah gitu kan. Makanya kenapa bisa dikatakan lambat gitu kan. Nggak lambat menurut saya, itu dengan progres, tetapi mungkin masyarakat yang tidak mengerti gitu kan bagaimana membangun infrastruktur yang betul ya. Ya begitu ya, memang sesuai dengan takarannya, tidak asal-asalan gitu ya. Jadi ini sekedar mencerahkan aja. Kembali ke LRT ya. LRT ini dibangun ya kan sudah cukup lama, dan tahun ini ditargetkan akan terus dikebut pembangunan. Salah satunya pembangunan di stasiun ini nih, stasiun Manggarai ya, dan ini terkoneksi dengan halte Transjakarta di Manggarai juga. Saya belum tahu nanti kan akan terkoneksi dengan stasiun Manggarai, terkoneksi dengan Transjakarta gitu kan, kereta bandara gitu segala macam. Cuma saya belum tahu apakah memanfaatkan yang sudah ada atau nanti akan dibikin baru ya, CPM ya gitu. Kita lihat aja nanti.
saya belum tahu mappingannya seperti apa, tapi yang di depan saya ini ada pilar yang sudah berdiri ya. Ini pilar ini sudah dipastikan menyambung dengan di depan rumah sakit Agung itu. Jadi juga ada pilar, dan itu sudah mulai pembentukan stasiun dari Manggarai ya sebetulnya gitu kan. Nama Manggarai itu membentang dari situ, dari yang warna hijau itu ya depannya, sampai ke arah Pasar Rumput, kurang lebih begitu panjangnya. Dan lagi-lagi itu melayang. Nah, nanti akan dibangun ini apa namanya, connecting gitu kan. Kita lihat tadi connectingnya seperti apa sambil jalan ya, kita lihat gitu. Nah, sebagai informasi, pembangunan LRT ini untuk jalur layangnya, data terakhir yang saya dapatkan itu telah mencapai 67% di Juni kemarin. Sekarang bulan Juli ya, per Juni kemarin ya 67% lah untuk pembangunan layangnya. Tapi bukan di sini, kita lihat dari arah Rawamangun ya. Kalau dari Rawamangun sampai dengan ke ya Rawamangun kurang lebih bentangannya itu sudah terbentuk ya, dan bahkan sudah terpasang rel ya, tracknya, jalur tracknya itu. Nah, sementara untuk stasiun ya itu sudah mencapai yang paling signifikan itu di Rawamangun ya. Di Rawamangun tuh sekitar 60%-an kurang lebih seperti itu. Dan yang paling rendah memang di sini. Ini sekitar 10% ya per Juni kemarin tuh. Ada kereta. Cakep ya. Dan ini membentang di atas kereta itu tuh nanti. Membentangnya. Gitu ya. Ini 10% karena ya bertahap ya, dan ini dikerjakan oleh perusahaan BUMN ya. Izin koreksi kalau salah. Ada KSO BUMN yang mengerjakan di sini, Waskita Karya dan India Karya untuk pembangunan sipilnya itu, setahu saya ya, kerjaan sipilnya. Tapi kalau untuk listrika, kalau untuk apa namanya persinyalan segala macam itu ada anak usahanya PT Lens gitu ya. Dan ya begini ya, kalau misalnya ada pembangunan pasti akan berdampak terhadap lalu lintas di bawahnya. Saya ingat betul pembangunan kayak misalnya Japek Elevated gitu kan, terus tol apa namanya Kelapa Gading Cakung gitu kan, juga lama banget nggak selesai gitu. Tapi ya sekarang sudah jadi enak digunakan. Saya berjalan ya. Ini saya sedang berjalan di JPO. Ini masih pagi ya, ini bukan gambar malam ya. Ya gambar gelap, tapi memang ini suasana subuh. Ya, suasana subuh ya kan. Tadi saya habis sholat subuh di stasiun Manggarai. Ini suasana subuh ya. Jadi posisinya itu masih gelap itu. Ini menjelang terang sebenarnya. Ini menjelang terang. Oke. Saya ingin lihat sebelah sana. Nah, ini dia pembangunan. Jadi pembangunan ini melibatkan banyak alat berat ya. Ini saya lihat ada warna hijau, terus di ujung yang tengah ini juga alat berat. Di ujungnya lagi tuh sebelah pilar sana juga ada lagi tuh orange. Gitu. Dan ini benar yang saya katakan bahwa bangunan yang bisa dikatakan bangunan yang cukup sulit ya, karena dibangun ya crossing dengan jalur KRL, komuter line gitu kan, jalur kereta api, jalur aktif gitu ya. Dan ini juga dibangun di sisi kiri Kali Ciliwung, dan di bawah juga ada jalur aktif kendaraan bermotor yang melintas di sebelah sini ya. Gitu. Dan informasi yang kemarin saya sempat diskusikan bahwa pembangunan di infrastruktur kan memang dibagi beberapa shift. Cuman setahu saya shift terakhir itu dimulai pada pukul 10 malam sampai dengan 4 pagi, dan makanya nih sudah setelah subuh nih mereka sudah ada aktivitas, dan nanti dimulai lagi ya di pagi hari gitu. Dan ya begitulah, kalau kita sebagai warga masyarakat menonton atau melihat kondisi pembangunan itu ditutup begini ya, kadang-kadang tuh kita berpikir ini pada kemana sih pekerjaannya, kok kayak nggak bergerak aja gitu, padahal di dalam itu banyak pekerja yang sedang melakukan pembangunan gitu kan. Karena ditutup itulah kita nggak ketahuan. Dan ini saya tampilkan ya bagaimana kondisi terkini ya pembangunan LRT Jakarta ya, yang diketuai oleh Jakpro selaku BWP Jakarta gitu. Oh iya, Sobat Infra yang kebetulan melihat video saya di beranda YouTube, selamat bergabung, selamat menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini. Dan bagi Sobat Infra yang sudah mengikuti saya sejak awal ya, saya ucapkan terima kasih banyak.
yang tak terhingga. Saya doakan semua Sobat Infra yang telah subscribe channel saya ini dan menonton sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu, panjang umur, dan yang pasti dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin ya. Mudah-mudahan dengan video yang saya tampilkan ini bermanfaat ya bagi Sobat Infra semua dan menjadi bahan rekomendasi juga nih, gitu kan. Oh, di Jakarta itu kita nggak melulu naik kendaraan pribadi gitu, dan sekarang transportasi umum, transportasi massal itu juga semakin bagus. Kita tahu ya, transportasi massal yang sudah berfungsi saat ini sudah banyak ya. KRL kita sudah tahu ya, sudah lebih dulu gitu. Ada LRT Jabodebek juga sudah gitu kan, ada MRT juga sudah, dan ada perpanjangan juga ya. Dan MRT dari arah Lebak Bulus sampai dengan Tamrin sudah dibangun dan sudah digunakan, dan sekarang pembangunannya sampai dengan ke arah kota gitu ya. Nah, ini sedang proses pembangunan, bahkan nanti masa depannya itu yang akan datang juga akan dibangun MRT timur ke barat, balik dari Balaraja sampai dengan Cikarang gitu kan. Nah, itu bertahap. Nah, jadi harapannya ya begitu ya kan, tujuannya adalah untuk menggunakan mobilisasi. Oh, sebentar saya potong. Ini kereta yang baru ya dari Cina ya. Mungkin nggak kelihatan kalau dari sini ya, tapi ini kereta baru dari Cina. Nah, ini salah satu apa namanya kemudahan yang diterima oleh masyarakat, terutama pengguna moda transportasi massal gitu kan. Jadi sarana ya, bukan prasarana ya, sarana ditambah gitu kan, nyaman juga gitu kan. Jadi kita bersyukur ya gitu kan. Harapannya sih tidak hanya di Jabodetabek ya, di daerah lain juga seperti itu yang mempunyai tingkat populasi masyarakat yang cukup besar. Saya lihat itu beberapa daerah juga sama ya, kayak misalnya di Jakarta gitu ya. Surabaya ada nggak ya komuter lain? Mungkin ada yang mau diskusi di kolom komentar, silakan ya. Oke, ini saya update ya gambaran terkini. Ini sekali lagi ini saya sampaikan di gambar tubuh. Ya, ini posisinya gambaran terkini dari proyek LRT Jakarta. Oke, saya akan berjalan ya arah stasiunnya. Saya jalan di JPO ya. Kita jalan di JPO-nya Transjakarta. Ini menyatukan dari semua moda menurut saya sih. Menyatukan dari semua moda. Kalau dirawat kayak gini kan baik ya. Oke, kita berjalan dulu. Kita jalan dulu ke arah sini. Terang ya di sini ya. Enak ya. Tapi sepi. Kita pengen lihat nih sebelah. Nah, itu tuh. Kelihatan ya. Itu proyek dari LRT Jakarta yang sudah mulai terlihat pembangunannya, bahkan untuk pilarnya sendiri juga sudah mulai terlihat ya di ujung sana itu ya. Di bawahnya itu terang-terang gitu tuh, maksudnya rekayasa lalu lintas kendaraan yang dari arah Pasar Rumput ya, dari Sudirman, dari Kuningan gitu kan, sudah dilakukan rekayasa. Di depan saya juga ada alat berat nih di sini nih, itu untuk ngebor gitu pun yang tinggi itu tuh ya, ada crane ya. Dan di sisi kanannya ada Kali Ciliwung. Kali Ciliwung ini kemarin tuh sempat ramai juga ya, ketika ada hujan cukup deras gitu kan, terjadi luapan. Tapi bukan di sini, luapannya itu ada di titik yang lain lah gitu kan. Saya nggak mau nyebut, aku salah ngomong. Gitu ya. Dan di bawah sini ada station ya, ada halte. Kalau bahasa Inggrisnya kalau kayak di mana Big 2 itu ini shelter ya, kalau di sini halte ya. Ini halte. Nah, ini yang saya belum tahu. Saya sempat ngobrol, saya nanya bagaimana dan di mana titiknya nanti penghubung connecting antara stasiun Rawamangun LRT Jakarta, Transjakarta, dan KRL. Nanti seperti apa bentangannya, itu yang lagi pengen saya tahu. Jangan-jangan ini nih, yang di depan saya ini kan juga ada pilar gitu kan, tapi setahu saya pembangunan stasiun kan di sekitar sini juga gitu kan. Nah, apakah dari titik itu nanti akan ada bentangan sampai sini? Nah, ini belum terlihat karena kita tahu nanti ini akan menjadi stasiun hub gitu ya, Manggarai itu. Jadi Manggarai itu nanti akan menjadi stasiun simpulnya
moda transportasi ya di sini. Jadi ada apa, LRT, ada Transjakarta ya, terus ada apa namanya, komuter lain gitu, kereta bandara, semua ngumpul di sini. Bahkan kereta jarak jauh nantinya bahkan juga akan diskenariokan di sini gitu kan, dan ini akan menjadi simpul. Nah, nanti bagaimana skenarionya, bagaimana connectingnya, saya juga pengen tahu. Pelan-pelan saja sempat tanya kemarin tapi belum dapat data persisnya. Tapi yang pasti dari sisi progres pembangunan apa namanya, dari stasiun di Manggarai ini masih 10%-an ya di bulan Juni kemarin. Ya, mudah-mudahan sampai di akhir tahun ya bisa cepat ya. Dan kalau untuk bentangan di sini belum terlihat gitu. Yang terlihat banget bentangan untuk lintasan relnya itu dari Romangun tuh lihat banget tuh, udah ada bentangan, sudah ada relnya gitu kan. Tinggal bahkan di stasiun Romangun itu udah 70%-an ya kurang lebih pembangunannya gitu. Gitu ya. Di bawahnya ada Transjakarta di bawah sana. Dan sama dari Rekayasa juga. Dia nanti belok ke kiri. Harusnya kan lurus ya ke sana. Ini kalau udah jadi keren loh. Saya senang banget dengan transportasi umum di Jakarta, Jabodetabek ya, karena saya merasakan sekali, bahkan saya bisa dikatakan orang yang baru ya menggunakan transportasi umum gitu, transportasi massal gitu ya. Sebelumnya saya mandiri aja menggunakan sepeda motor. Wah, ini 6M ini udah menuju ke Blok M ya, Manggarai Blok M tuh 6M. Mobil listrik bis listrik tuh ya, bus listrik. Kemarin saya sempat menggunakan bus listrik dari arah PIK 2 sampai dengan PIK 1 sampai ke Jakarta itu menggunakan bus listrik. Sampai mana ya? Kayak gitu, kembali itu tadi, saya itu pengguna baru ya, bisa dikatakan pengguna transportasi umum. Sebelumnya saya tuh menggunakan sepeda motor kalau untuk kerja ya, dari rumah ke lokasi kerja itu lama banget saya menggunakan sepeda motor karena praktis ya, kemana-mana gampang gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu ya kan, seiring juga rumah saya makin jauh, ternyata nggak mungkin saya harus sepeda motor. Sementara tahu sendiri rumah saya sekarang tuh ada di Cibitung, Kabupaten Bekasi, sementara saya bekerja di PIK 2 sana di Banten. Kebayang dong kalau saya misalnya naik motor. Nah, itu yang akhirnya saya beralih menggunakan transportasi publik. Jadi menggunakan komuter lain, yang menggunakan Transjakarta, dan sekarang sudah sangat-sangat nyaman. Kita sambil jalan ya. Sudah sangat-sangat nyaman. Tidak seperti dulu ya, waktu saya masih kecil di Jakarta dulu angkutan umum itu mengerikan ya, benar-benar banyak copet, panas segala macam gitu, tidak ada AC. Sekarang kita naik transportasi umum itu ya, transportasi publik ya, kita bicaranya itu sudah sangat nyaman, AC gitu kan, tidak kepanasan. Pokoknya benar-benar kita safety ya, diawasi CCTV, bahkan kalau ada kamera kita bisa lapor segala macam di situ ya, di dalam kendaraan itu. Pokoknya nyaman lah, sangat nyaman ya kan? Makanya saya berharap sih warga-warga Jakarta yang bekerja semua baiknya sih menggunakan transportasi umum. Nah, itu stasiun ya, stasiun dari Manggarai yang memang kalau saya lihat berada di tengah-tengah pemukiman padat di sini nih. Ini pemukiman padat setahu saya. Nah, itu lintasannya. Ini kita ada terminal Manggarai, dan ini adalah pembangunannya semakin terlihat ya, pembangunan dari proyek LRT Jakarta. Cuacanya kayaknya mendung ya, bener mendung, gerimis, baru saya bilang. Oke, ini terlihat dari, saya menyebutnya dari JPO kali ya, jemput penyimpanan orang, dan nyatu dengan terminal Manggarai. Kelihatan nggak di sini sebenarnya? Cuman saya bingung nih, terminal Manggarai ini orang jarang banget lewat sini. Mungkin karena nanjak gitu kali ya, naik ke atas gitu ya, jadi malas naiknya, jadi nyebrangnya langsung ke sana tuh. Kalau misalnya kita dari mana-mana tuh nyebrang langsung nyebrang tuh. Orang pada malas ke sini, padahal sini enak loh, ada toilet segala macam gitu. Nah, ini dia ya. Nah, itu yang saya pertanyakan kemarin ke manajemen dari LRT Jakarta. Ini bentangannya kalau misalnya kita mau dikoneksi dengan Transjakarta ya, busway maupun ke komuter lain, ini saya belum tahu bentangannya kemana. Nah, kalau lihat dari pilar-pilarnya tadi, yang saya lihat dari pintu Manggarai sampai di depan saya ini, itu kan ada pilar ya. Nanti kita lihat apakah juga nanti akan dibikin bentangan untuk jalur pengguna transportasi ya, atau gimana, kita lihat nanti karena update selanjutnya.
Oke, sementara sampai sini dulu kali ya Sobat Infra update dari pembangunan LRT Jakarta terutama di Manggarai ini yang progresnya baru mencapai 10%. Ya, kita harap proyek ini berjalan sesuai rencana, tidak ada halangan dan secepatnya bisa digunakan oleh masyarakat. Dan sekali lagi saya salah satu sebagai pengguna transportasi publik, harapannya pemerintah juga menaruh perhatian penuh, dan sekarang sampai detik ini saya juga melihat pemerintah dan pemerintah dengan kebijakannya menaruh perhatian penuh juga gitu kan, memberikan subsidi gitu kan kepada angkutan publik gitu ya, komuter lain gitu ya, dan LRT dan yang lainnya gitu ke Transjakarta gitu kan, dengan tarif yang ya bisa katakan sangat terjangkau bagi kita semua. Bayangkan kalau misalnya pemerintah tidak memberikan PSU, Public Service Obligation atau subsidi, sudah dipastikan orang enggan akan naik transportasi publik. Sudah dipastikan begitu. Bayangkan saja ya kan, kalau tidak disubsidi, harga per tiket tuh sekali jalan tuh bisa masih mahal. Sudah dipastikan sih. Sekarang bayangin aja naik Transjakarta ya, dari Jakarta sampai ke PIK 2 aja saya hanya bayar 3.500 ya kan. KRL atau komuter lain saya dari Cibitung sampai dengan Manggarai sini saya hanya bayar Rp4.000 saja. Bayangkan ya, melintasi beberapa daerah. Nah itu dia ya. Coba kalau saya menggunakan pribadi naik sepeda motor, murah mungkin tapi kan sudah capek segala macam ya. Oke, jadi kebanyakan ngomong saya. Mohon maaf ya kalau misalnya saya ada salah kata, ada statement kalimat yang kurang berkenan, disclaimer ya, saya mohon maaf. Dan kalau ada penyebutan angka, ada penyebutan istilah yang salah, saya mohon maaf sebelumnya gitu kan, manusia tempatnya salah. Dan bagi Sobat Infra yang telah menonton, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan kalau memang Sobat Infra ada masukan, silahkan masuk ke dalam komentar. Sekali lagi saya doakan Sobat Infra semua dalam keadaan sehat, panjang umur, dan rezeki melimpah. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam infrastruktur.